Pecinta spoiler, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya akan membahas film berjudul The Sacrifice yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang tentara rakyat Cina saat memasuki wilayah perbatasan Korea Utara untuk membantunya dalam perang melawan agresi Amerika. Film ini juga berdasarkan 3 sudut pandang dalam satu waktu, yaitu prajurit Cina, divisi bagian penembaknya, dan pesawat tempur Amerika. Yaudah langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kisah bermula di pegunungan Kumgang, Korea Utara pertengahan Juli tahun 1953. Tepat pada siang hari, 2 orang tentara rakyat Cina bersembunyi di sebuah tempat demi menghindari serangan dari pesawat Amerika. Tak lama dari itu, peluit berbunyi sebagai tanda bahwa seluruh unit harus keluar dan mengikuti rute yang telah ditentukan. Mereka bergerak untuk menyeberangi sungai Kumgang dalam waktu 1 jam, tepat yang menjadi satu-satunya jalan untuk membantu perlawanan Korea Utara. Setelah tiba di lokasi, pasukan terbagi berdasarkan beberapa divisi, di mana Letnan Guan memegang komando bagian penembak dan dikenal dengan sosoknya yang terobsesi dalam memenangkan medali pertempuran. Oleh karena itu, ia seringkali tak mendengarkan pendapat Zhang selaku bawahannya, hingga akhirnya ia pun dibungkam oleh sebuah fakta bahwa komando diambil oleh Zhang sesuai perintah komandan. Sementara itu, prajurit utama yang dipimpin oleh Letnan Gao berlindung di area hutan tepat ketika pesawat Amerika melintas, di mana musuh melakukan pengeboman jembatan untuk sekian kali, hingga mereka harus menunda penyeberangan sampai teknisi memperbaikinya. Setelah terjadi penyerangan itu, 2 pesawat pengintai kembali muncul dari arah yang sama. Namun kali ini 4 meriam tersembunyi Cina berhasil menyerang hingga 1 pesawat dipastikan terjatuh. Akibat rusaknya jembatan, Gao mendapat sebuah kabar bahwa pasukan utama harus tiba pada jam 6 besok pagi. Mereka juga akan menjadi pasukan terakhir yang menyeberang dan harus memperbaiki jembatan jika memang kembali dirusak. Hal tersebut membuat prajurit Xiao menolaknya karena merasa keberadaan mereka untuk bertempur, bukan melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab teknisi. Berselang dari itu, unit 2 dan 3 pun langsung diperintah untuk melintasi jembatan yang telah dibangun. Mereka hanya diberi waktu 10 menit dan diharuskan bergerak secepat mungkin sebelum pesawat kembali datang. Di mana kemudian ketakutan mereka pun terjawab saat Amerika menjatuhkan serangan tepat di wilayah hutan. Setelah situasi terkendali, mereka mulai mengevakuasi para korban yang berjatuhan, di mana area sungai kembali dibombardir oleh Amerika, hingga perbaikan yang baru dilakukan sia-sia karena hancur dalam waktu yang singkat. Penyerangan itu menyebabkan mereka kehilangan kontak dengan teknisi, hingga tim komunikasi harus pergi mencari sinyal. Begitupun Xiao yang diperintahkan ke tempat yang lebih tinggi, agar bisa melakukan pengintaian sebelum datangnya pesawat. Tak terasa hingga malam hari, para teknisi masih bekerja sepanjang waktu agar jembatan dapat dilewati. Mereka bergotong royong untuk membangun secepat mungkin, agar penyeberangan dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Maka dari itu, Xiao dan rekannya mulai mencari tempat yang strategis untuk mengintai. Begitupun Zhang dan pasukan yang memantau dari lokasi tersembunyi. Mereka mulai mengambil posisi menembak tepat ketika pesawat melintas. Bersamaan dengan itu, Xiao mendapat panggilan dari tim komunikasi bahwa jembatan masih dalam proses perbaikan. Maka sebagai serangan balasan, Cina menggempur lokasi markas musuh dengan kekuatan meriamnya. Tepat pada pukul 3 pagi, sebagian divisi bergabung untuk menyeberangi jembatan sesuai rencana awal. Mereka membentuk barisan secara teratur dan bergerak dengan perasaan yang was-was. Sampai kemudian, Xiao mengetahui bahwa pesawat sedang dalam perjalanan, hingga ia melaporkan untuk mematikan seluruh penerang. Tak hanya memberitahu bagian komunikasi, ia juga melempar kode hingga Zhang membacanya dan langsung menugaskan pasukan pada posisi menyerang.
Melihat pertempuran yang dihadapi rekan seperjuangannya, Xiao merasa harus ikut membantu meski situasi di sana sangat berbahaya. Ia pun memanggil nama Gao di antara ramai pasukan. Namun pergerakannya berhenti saat gempuran di seberang sungai semakin parah, diikuti dengan bom air yang datang secara tak terduga. Serangan itu jelas membuat jembatan kembali rusak, berikut juga menumbangkan banyak korban. Di mana saat pesawat pergi meninggalkan sungai, ia mulai mencari keberadaan Gao bersama dengan pasukan yang melakukan proses evakuasi. Hingga setelah berkeliling mencarinya, Gao menjadi salah satu korban yang menderita luka parah. Keadaan tersebut membuat sebagian kompi mulai putus asa dan mengumpulkan para perenang handal, di mana saran itu ditentang keras karena 4 meter ke depan sungai memiliki arus yang kencang. Mereka pun berdebat untuk menentukan langkah selanjutnya, di mana Xiao justru bertekad akan membantu para teknisi dan mengorbankan dirinya ketika pesawat kembali menjatuhkan serangan. Adegan berpindah pada seorang bernama Hill, pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang baru ditugaskan untuk menghancurkan jembatan, di mana pangkalan kembali memberi perintah untuk mengebom, lantaran Cina baru saja berhasil membangunnya. Namun belum sempat rencana itu dilakukan, tiba-tiba saja setelah Cina melumpuhkan rekan penerbangnya, kini Hill hanya terbang seorang diri dengan keadaan yang darurat. Ia melaporkan bahwa amunisinya telah habis hingga tak mampu lagi untuk membalas serangan. Setelah mengisi amunisi di pangkalan, Hill kembali mengudara dengan kondisi pesawat yang cukup hancur, di mana kali ini ia berpatroli dengan rekan yang bernama Smith dan dibuat heran saat Cina mampu membangun jembatan meski 3 jam lalu telah mereka robohkan. Melihat hal tersebut, mereka berencana melakukan pengeboman agar Cina kembali menarik diri. Maka ketika titik koordinat telah tepat, bombardir pun dimulai hingga resimen Cina hancur oleh tembakan berskala tinggi. Setelah itu, mereka pun diperintah kembali ke pangkalan karena misi telah selesai. Namun Hill memilih melakukan tindakan pribadi dan mengabaikan seruan untuk kembali ke pangkalan. Maka tepat pada pukul 3 dini hari, ia mulai mengebom lokasi meriam Cina, hingga pasukan Zhang melakukan perlawanan yang seimbang. Akibat dari tindakan nekatnya, tangan kirinya menderita luka yang bisa dikatakan cukup serius, di mana hal itu tak sedikit pun mengurungkan niatnya untuk menyerang. Sebelum tiba-tiba, ia menyaksikan saat Cina membalas dengan meriam yang dijatuhkan pada markas Amerika. Ia yang mengetahui bahwa ratusan orang kemungkinan akan tewas, semakin yakin untuk melancarkan aksinya, meski taruhannya dalam menghadapi tuntutan pengadilan. Maka tepat ketika divisi Cina melakukan penyeberangan, ia mulai menggempur 2 lokasi meriam sampai seluruhnya dibuat luluh lantak. Adegan kembali mundur saat siang hari dan berfokus pada bagian divisi meriam Cina, di mana setelah berulang kali dibuat tak berdaya, kali ini Zhang berencana menyerang dengan meriam yang telah disiapkan pada lokasi tersembunyi. Namun setelah mereka memperkirakan jarak sasaran, serangan gagal dilakukan karena target terlalu tinggi untuk dijangkau. Hal tersebut membuat Guan mendepak Zhang secara sengaja dan mengabaikan pendapatnya bahwa mereka harus menghemat amunisi. Ia bahkan tetap nekat untuk menyerang, hingga satu pesawat berhasil ditumbangkan. Setelah penyerangan itu, Zhang mengamankan amunisinya agar Guan tak semena-mena bertindak, karena ia bukan lagi pemimpin kompi. Namun karena telah terbiasa memegang kendali utama, ia merasa kurang puas dengan kinerja Zhang yang lambat, dan terkesan sangat hati-hati. Waktu demi waktu pun berjalan, hingga mereka terus memantau pasukan Cina yang mulai menyeberangi jembatan. Ketika itulah Guan meminta Zhang berpindah memimpin komando meriam kedua, agar ia bisa leluasa menghadapi serangan Amerika. Mereka pun sepakat akan rencana itu dan berprinsip bahwa apapun kondisinya, mereka dilarang menyerang dengan 2 senjata sekaligus. Tak hanya itu, Guan juga menolak mengubah lokasi meriam yang telah diketahui musuh karena merasa posisinya cukup strategis. Kemudian Zhang pun menyerahkan komando kepadanya dan pergi menuju ke lokasi meriam kedua, di mana saat ia mendengar suara pesawat, fluid langsung dibunyikan tanda bahwa seluruh unit harus bersiap pada posisinya. Makanya dalam hitungan detik, Amerika menyerang 2 tempat sekaligus,
yakni lokasi meriam utama disusul oleh tembakan yang dijatuhkan di wilayah sungai. Namun tak menyerah begitu saja, Cina mengerahkan pasukan untuk terus memperbaikinya dan mengulang pekerjaan mereka meskipun berkali-kali jembatan tetap dirobohkan. Saat malam hari pasukan Cina mulai mengangkut perahu dan seluruh persenjataan berat, mereka bahu-membahu bekerja tanpa lelah demi mengirim pasukan menuju ke seberang sungai tepat waktu. Hingga semakin larut malam berjalan, Guan mulai mendengar suara pesawat yang jelas menuju ke sana. Maka kode penyerangan pun kembali dibunyikan. Mereka bersiap dalam posisi menembak tepat ketika musuh muncul menggempur lokasinya. Dan setelah berbandingkan darah akibat pasukan yang tewas, Guan juga harus mengalami keadaan genting saat mengetahui amunisinya telah habis, di mana mereka terpaksa menggunakan pistol sebagai pertahanan terakhir, meskipun senjata itu jelas tak bisa melindunginya. Melihat bahwa meriam utama berhenti menyerang, Zhang pontang-panting berlari untuk mengecek keadaan mereka. Di sanalah ia menemukan tumpukan mayat yang tewas dengan tragis, bukti bahwa tak ada yang berhasil diselamatkan. Singkat waktu saat para teknisi masih bekerja, Zhang juga baru selesai menguburkan mayat Guan dan seluruh pasukan. Ia pun mengetahui bahwa amunisinya hanya tersisa 41, jumlah yang tak akan mungkin cukup mempertahankan posisi mereka. Namun meskipun demikian, ia siap membuktikan bahwa mereka mampu memberi penderitaan yang sebanding dengan kematian pasukan Cina. Setelah serangan dahsyat tersebut, Zhang masih diberi keselamatan meski sebelah kiri tubuhnya hancur terbakar. Ia pun memapah dirinya dengan susah payah dan bangkit kembali menuju ke lokasi meriam utama. Bahkan di tengah keadaan yang miris, ia mencoba mengaktifkan senjatanya untuk menunggu sampai pesawat tiba. Di mana ketika dua pesawat kembali datang menurunkan serangan, ia mengerahkan sisa kekuatan sampai Hill tewas di tangannya. Tepat pada pukul 4:05 pagi, seluruh target telah berhasil dihancurkan oleh Smith. Daratan telah diubah menjadi kobaran api, hingga ia pun meminta izin meninggalkan area pertempuran. Ketika pagi menjelang, Xiao menjadi satu-satunya orang yang selamat setelah perjuangan yang panjang. Ia mencoba berjalan kemanapun langkah akan membawanya, mengikuti bau bensin dan jasad yang terbakar. Hingga setelahnya ia mulai menyadari bahwa tak hanya seorang diri, melainkan banyak tentara yang masih hidup dan segera menyeberangi jembatan. 30 menit kemudian Smith kembali mendapat laporan bahwa jembatan telah kembali berdiri, di mana ia tidak mempercayainya karena merasa mustahil bahwa secepat itu Cina mampu memperbaikinya. Namun karena ia diperintah untuk kembali melakukan pengeboman, ia langsung memutar kemudi untuk mengeceknya. Maka saat tiba, Smith dibuat tercengang dengan pemandangan yang dilihatnya, bahwa ratusan tentara Cina rela menopang tubuh mereka dan ratusan lainnya bergerak agar mampu sampai ke tujuan. Melihat hal tersebut, Smith merasa pengeboman yang akan ia lakukan sudah tak berguna lagi. Namun pesawat Amerika datang dalam jumlah yang banyak. Mereka menjatuhkan misil hingga teriakan orang-orang pun bersatu dan berusaha tiba di seberang sungai. Pada akhirnya semua unit tempur berhasil menyeberangi sungai Kumgang. Mereka tiba di garis depan Kumsong sesuai jadwal yang telah ditentukan. Film ini dibuat untuk memperingati tepat ke-70 tahun saat tentara sukarelawan rakyat Cina yang berjuang dalam membantu Korea Utara. Dan seperti yang sudah saya ceritakan, film ini terbagi menjadi 3 sisi hingga merangkum peperangan secara detail. Pada intinya film ini memberi gambaran tentang perjuangan dan banyak pasukan yang tewas sebagai pahlawan. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.